Pada video ini, akan dijelaskan cara riset kata kunci YouTube yang mudah untuk pemula. Cukup dengan smartphone saja tanpa perlu install aplikasi, untuk mendapatkan kata kunci yang bisa mendatangkan banyak view dari penelusuran YouTube. Kita sebagai YouTuber pemula sering mengeluhkan, sulit untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Yang jarang diajarkan oleh YouTuber senior adalah, hal ini disebabkan karena urutan pembuatan konten yang terbalik. Biasanya kita akan membuat konten terlebih dahulu. Lalu saat upload video, bingung mencari kata kunci yang cocok untuk dijadikan sebagai judul video. Dan setelah diupload, ternyata videonya gak ada yang nonton. Kesel kan? Sedangkan urutan yang benar adalah seperti ini. Pertama kita lakukan dulu riset kata kunci. Kita cari kata kunci sesuai fokus tema channel, yang berpotensi bisa mendatangkan banyak view dari sumber traffic penelusuran YouTube. Setelah didapatkan kata kuncinya, barulah kita bikin konten sesuai kata kunci tersebut. Dan hasilnya setelah diupload, video itu akan rame dengan sendirinya. Untuk melakukan riset kata kunci, ada 3 tools yang akan kita gunakan, yaitu vidIQ, Google Trends, dan YouTube itu sendiri. Kita buka ketiga tools ini sekaligus pada browser Chrome atau Opera pada smartphone. Pertama kita buka trends.google.com, berfungsi untuk mencari kata kunci utama yang evergreen. Lalu buka tab baru, youtube.com, akan kita gunakan untuk mencari frasa kata kunci. Dan buka tab baru lagi, app.vidIQ.com, untuk melihat apakah kata kuncinya berpotensi mendatangkan view atau tidak. Langkah pertama riset kata kunci adalah mencari kata kunci utama yang evergreen, yaitu keyword atau kata kunci yang selalu dicari penonton sepanjang tahun, setiap tahun. Dengan membuat konten-konten evergreen, maka channel kita selalu mendapat view banyak dari penelusuran YouTube. Baik video yang baru diupload, maupun yang telah diupload bertahun-tahun sekalipun. Caranya, buka tab Google Trends. Saat kita ketik kata kunci tertentu, maka Google Trends akan memberikan data apakah ada yang mencari kata kunci itu sepanjang tahun, atau hanya di waktu tertentu saja. Misal niche atau fokus tema channel kita adalah tentang info usaha perikanan. Kita ketik ide konten budidaya ikan ke kolom pencarian. Setelah muncul hasilnya, ubah lokasi pencarian dari worldwide ke Indonesia. Dan ubah sumber pencarian dari penelusuran web menjadi penelusuran YouTube, agar hasil risetnya sesuai kondisi aktual. Perhatikan apakah ide konten ini memiliki peminat sepanjang tahun atau tidak. Dalam contoh budidaya ikan ini, hasilnya bagus. Kata kunci ini selalu dicari penonton YouTube sepanjang tahun. Kita coba cek ide konten yang kedua yaitu perikanan. Lihat grafik yang berwarna merah, ternyata hasilnya cukup bagus, dicari penonton sepanjang tahun, namun dengan tren yang lebih rendah dari budidaya ikan, grafik berwarna biru. Terakhir kita coba cek ide konten tambak ikan. Lihat grafik yang berwarna kuning, hasil cukup bagus, dicari penonton sepanjang tahun, namun dengan tren yang paling rendah dibanding budidaya ikan dan perikanan. Maka kita simpulkan bahwa budidaya ikan ini adalah konten evergreen dengan peminat tinggi, yang akan dijadikan sebagai kata kunci utama konten kita. Langkah kedua riset kata kunci adalah membuat daftar frasa kata kunci, berdasarkan kata kunci utama yang telah kita dapatkan dari langkah pertama tadi. Phrase keyword atau frasa kata kunci adalah kalimat kata kunci yang lebih panjang yang biasanya dicari penonton pada penelusuran YouTube. Cara mencarinya, buka tab YouTube. Lalu ketik kata kunci utama pada kolom penelusuran, tapi jangan ditekan enter atau tombol search dulu. Ketik spasi AAK. Maka YouTube akan memberi rekomendasi frasa kata kunci yang sering dicari penonton dengan awalan AAK. Catat beberapa frasa kata kunci yang menarik untuk kita buat kontennya. Lanjutkan dengan budidaya ikan spasi B, maka YouTube akan memberi rekomendasi frasa kata kunci dengan awalan B. Catat kembali beberapa frasa kata kunci yang menarik. Ulangi terus tahap ini, budidaya ikan spasi C, spasi D, spasi E, dan seterusnya hingga Z. Cara lain adalah ketik tanda bintang spasi budidaya ikan, maka YouTube akan memberikan rekomendasi frasa kata kunci lain yang ada hubungannya dengan budidaya ikan ini. Catat kembali beberapa frasa kata kunci yang menarik. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Langkah ketiga riset kata kunci adalah mengecek nilai frasa kata kunci yang telah kita catat tadi. Cari yang paling berpotensi mendatangkan view banyak dari sumber traffic penelusuran YouTube. Caranya, buka tab vidIQ, lalu klik keywords.
Misal kita ingin melihat nilai dari frasa kata kunci budidaya ikan nila. Ketik pada kolom Search Keywords, maka akan muncul data seperti ini. Berikutnya klik volume. Volume adalah jumlah penelusuran YouTube per bulan menggunakan kata kunci tersebut. Pastikan nilainya lebih dari 1000. Jika nilainya kurang dari 1000 atau bahkan 0, coret dan hapus budidaya ikan nila itu dari daftar frasa kata kunci, karena tidak ada atau sedikit sekali penonton yang mencari kata kunci ini di penelusuran YouTube. Berikutnya klik kompetisi. Kompetisi adalah nilai seberapa banyak persaingan dari konten kreator lain yang membuat konten menggunakan kata kunci itu. Dan terakhir klik overall. Ini adalah nilai akhir yang menganalisa apakah kata kunci tersebut berpotensi mendatangkan view banyak atau tidak, berdasarkan perhitungan banyaknya penelusuran per bulan dibandingkan dengan kompetisi yang ada. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Catat nilai overall ini pada kata kunci budidaya ikan nila dalam catatan kita. Setelah mencatat nilai overall, perhatikan beberapa kata kunci lain yang disarankan oleh vidIQ di bagian related keywords ini. Bila ada frasa kata kunci yang menarik dan memiliki nilai tinggi, masukkan ke dalam catatan kita beserta dengan nilai overall-nya. Misalnya dalam contoh ini adalah kata kunci budidaya ikan nila di kolam beton. Lakukan langkah yang sama terhadap semua daftar frasa kata kunci kita satu persatu. Lalu salin dan rapikan daftar ini mulai dari frasa kata kunci dengan nilai tertinggi hingga nilai terendah. Maka proses riset kata kunci untuk channel kita telah selesai. Setelah riset kata kunci selesai, barulah kita membuat konten sesuai dengan kata kunci tersebut. Misal dari hasil riset, kita dapatkan 30 kata kunci. Mulailah dengan kata kunci yang memiliki nilai overall paling tinggi, secara berurutan hingga kata kunci yang memiliki nilai overall paling rendah. Jangan lupa untuk melakukan optimasi SEO pada judul dan deskripsi saat melakukan upload videonya, dan membuat thumbnail yang menarik. Tutorial cara optimasi SEO dan thumbnail yang menarik, bisa klik link yang ada di deskripsi. Yang perlu dipahami oleh kita yang melakukan riset kata kunci dan menerapkan SEO pada seluruh video adalah, bahwa setelah upload, video-video tersebut tidak secara langsung saat itu juga mendapatkan banyak view. Dibutuhkan waktu bagi YouTube untuk mengenali kata kunci yang dioptimasi, lalu mempromosikan video-video itu ke penonton dengan minat yang sama sesuai kata kunci. Biasanya butuh waktu 2-4 bulan untuk mendapatkan banyak view, baik dari penelusuran YouTube maupun sumber traffic lainnya. Dan karena kita telah melakukan riset, bahwa kata kunci utama channel kita adalah konten evergreen, maka view akan terus berdatangan sepanjang tahun. Bahkan hingga bertahun-tahun setelah video itu kita upload sekalipun. Inilah kelebihan channel yang mengoptimasi kata kunci dengan konten evergreen. Setelah selesai membuat konten dan upload video dari 30 kata kunci tersebut, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengulangi 3 langkah riset kata kunci ini, untuk mendapatkan kembali daftar kata kunci baru sebagai bahan pembuatan konten channel kita berikutnya. Jika jumlah subscriber sudah melebihi 100.000, bisa dipertimbangkan untuk memperluas kata kunci utama channel. Misal kata kunci utama sebelumnya adalah budidaya ikan, setelah mendapatkan lebih dari 100.000 subscriber, kita bisa menambahkan kata kunci utama peternakan sebagai bahan konten untuk pengembangan channel lebih besar lagi. Semoga video tentang cara riset kata kunci YouTube ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda.